Halo guys, nama gue Stam dari Steph Tech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing dan juga quick review si Xiaomi 14. Oke, kemarin kalian banyak yang ngomong guys, atau bang kalau misal unboxing dan quick review coba lebih cepat dibanding full reviewnya, karena kan quick review. Oke, jadi kita bakal sedikit lebih speedy di sini, semoga bisa under atau sekitar 10 menitan. Kita langsung aja bahas untuk harga dan spek. Harga sendiri gue beli bekas ya Xiaomi 14 ini sekarang udah lumayan oke di harga segini ya, di 7 jutaan. Ini yang 12256GB, kondisinya full set dan garansi masih di sampai 2026 bulan Juni. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau wallpaper, gue taruh semua link di deskripsi. Dan untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini. Instantly dia pakai Gen 3 yang masih super powerful ya, terus punya UFS 4.0, dual speaker, baterainya cukup oke, dan fast charging kencang banget juga. Bisa kita lihat support Android juga ya masih cukup lama lah untuk kelas Xiaomi. Kita langsung aja unboxing dan kita lihat kelengkapannya ada apa. Bisa kita lihat untuk boxnya sendiri sih bisa dibilang agak sedikit dekil ya, tapi harusnya sih kalau gue lihat dari si tokonya untuk masalah unit mulus-mulus aja. Kita lihat aksesoris dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini di aksesoris ini, boxnya overall memang kayak berdebu. Cuma aksesoris masih cukup komplit. Kita dikasih SIM slot atau SIM ejector, manual, dan masih dikasih silicone case yang kalau misalnya kita mau lihat, nih masih dikasih. Dan kelihatannya belum pernah dipakai ya, karena ini masih mulus banget. Nice. Dan gak cuma itu juga, nanti kita bakal lihat untuk chargernya juga ini kayaknya belum dipakai. Jadi untuk masalah dekil, cuma boxnya doang. Kalau bisa kita kepinggirin HP-nya sendiri, kita taruh sini dulu. Nah, di sini bisa kita lihat ada kelengkapan 90 watt charger dan juga si kabelnya sendiri yang bisa gue bilang masih relatif mulus ya. Jadi kayaknya untuk aksesoris sendiri sama pengguna sebelumnya belum pernah dipakai. So, that's pretty good sih gue bisa bilang. Tapi ya, cuma segitu aja untuk di boxnya sendiri. Jadi kita langsung aja fokusin ke Xiaomi 14-nya sendiri. Karena gue pengen agak cepet, jadi gue udah unboxing dan gue udah setup juga ya. Ala gadgetin lah ya, biar cepet kita. Jadi gue udah masukin SIM dan kita bahas dulu aja untuk eksteriornya seperti apa kemulusannya. Kemulusan eksterior gue bisa bilang ini sekitar 97%. Bagian belakang sih mulus, ada sedikit kayak codet di sini, mungkin kelihatan di kamera. Tapi it's fine, overall masih mulus untuk umur yang udah hampir 2 tahun atau udah 2 tahun malah ya, udah cukup tua. Dan untuk kamera sendiri dia setup kamera triple dan ini masih sangat flagship. Tiga-tiganya 50 megapiksel, dia ada ultra wide, main dan juga 3.2 optical zoom, dan bisa nge-record di 8K, terus bisa support log video juga. Mantap. Sedangkan kamera depan dia di 4K 60 fps video dan untuk megapiksel di 32 megapiksel. Terus untuk bodi samping sendiri dia terbuat dari metal, dan overall kalau misalnya kalian nggak tahu, ini gue jarang banget nge-review atau megang HP flagship Xiaomi dan memang masih kerasa premium ya. Cuma gue bisa bilang untuk personal taste gue sendiri, glossy kayak gini malah bikin HP-nya jadi kurang premium. Karena sekarang HP zaman sekarang biasanya kan dia tuh kayak dual tone ya. Kalau belakangnya glossy ya sampingnya matte atau kebalikannya. Jadi kalau kayak gini kelihatannya agak terlalu mencreng atau agak terlalu alay gitu. Tapi overall masih cukup oke lah. Untuk button juga masih lembut, masih kliki, dan untuk side-nya sendiri dia gue bisa bilang cukup mulus ya, nggak ada kayak bekas jatuh dan teman-teman. Untuk SIM dia support 2 SIM, cuma dia nggak ada microSD support yang pastinya. Dan di sini ada USB Type-C, terus di sini ada si speaker yang dual speaker, cuma nanti kita bakal tes untuk kualitas speakernya menurut gue sih biasa aja. Untuk layar sendiri bisa kita lihat ini pre-applied screen protector-nya udah gue lepas ya, karena pas yang dikasih sama si sellernya dia udah banyak banget lecet, kelihatan banget bekas pemakaian yang menurut gue itu positif. Jadi ini HP gak diem di shelf juga tuh, diem di lemari. Jadi gue udah lepas, dan layarnya sendiri ini pretty much flawless, nggak ada scratch sama sekali. Dia layarnya di 6,3 inci LTPO AMOLED 120Hz, dan bisa dibilang ini layarnya menurut gue size-nya enak banget ya buat kalian yang suka HP compact. Ini sangat compact, enak banget. Memang dia agak tebal, cuma compact, dan beratnya juga dia di under 200 gram di 195. Jadi nggak berat banget juga lah. Masih kerasa premium tapi nggak terlalu enteng juga. Oh iya, yang tadi gue lupa bilang untuk Type-C-nya juga ini sudah 3.2 ya, karena dia HP flagship, jadi transferring speed bakal cepat. Yang pasti lebih bagus daripada Xiaomi versi T zaman sekarang pun ya, yang masih 2.0 for stupid reason. Anyway, gue udah satu HP-nya, dan kalau bisa kalian mau wallpaper si Yeshuguang, kalau misalnya nggak kalangan sama ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan kita langsung aja tes untuk fingerprint. Fingerprint dia sayangnya masih optical ya, belum under display. It's okay kalau misalnya untuk kecepatan, tapi Xiaomi sendiri sih cukup cepat ya. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3. Tuh, lumayan cepat, lumayan bagus. Dan yang gue suka juga dari si haptiknya. Untuk haptiknya sendiri di sini keren sih. Xiaomi memang untuk masalah haptik lumayan bagus ya. Xiaomi itu kalau buat haptik lumayan oke, dan di sini kerasa fleksibel banget ya. Ini masih sekelas kayak S25 Ultra atau iPhone 17 Pro Max, masih sekelas lah.
sangat powerful, sangat bulat, dan banyak banget implementasinya. Kayak nge-lock gini juga dia ada si sorry ini gak mau scan terus lagi, come on. Oh my god, kenapa tiba-tiba jelek ya, tangan gue kering ya. Anyway, kayak ngatur volume, ada haptiknya lumayan strong. Gue suka lah sama haptiknya sendiri, dia cukup bagus. Untuk layar, tapi gue bisa bilang dia pakai LTPO OLED yang kualitasnya bagus banget ya, jernih, vibrant, bisa kita lihat waifu kita kelihatan super vibrant dan enak dilihat. Tapi yang gue rasa ini full brightness-nya nggak seterang yang gue kira. Ini kita udah di full ya brightness-nya, tapi di lampu studio gue masih kerasa nggak seterang yang gue kira untuk kelas flagship. Ya ini brightness-nya bisa dibilang kayak seterang HP-HP 5 jutaan zaman sekarang lah kalau gue bisa bilang. Tapi ya, it's okay lah untuk harganya. Yang sekarang udah cukup murah juga. Dan untuk masalah setting sendiri, kalau misalnya kita ke about phone, di sini gue masih bener-bener kayaknya pemakai yang dulu dia nggak pernah update ya, karena di sini masih di HyperOS 1.0, masih di Android 14. Tapi yang pasti nanti untuk full reviewnya minggu depan, stay tune, kita bakal langsung update ke HyperOS yang paling baru. Tapi ya, untuk masalah layar juga nggak ada masalah ya, nggak ada itu sama sekali kayak defect atau shadow. Dan bezelnya juga gue bisa bilang pada zamannya udah keren ya, ini udah tipis banget loh. Even di tahun 2020 dan zaman sekarang, ini masih salah satu bezel yang paling tipis untuk HP Cina dan simetris. Ya, karena memang flagship ya, jadi bagus banget sih untuk masalah bezelnya, menurut dia udah sangat bagus banget, no problem at all. Dan untuk UI sendiri sih ini agak unik ya. Kalian tahu gue benci One UI, bukan One UI, MIUI atau HyperOS. Tapi di sini HyperOS-nya, gue rasa nggak tahu mungkin gara-gara dia HP flagship, jadi mungkin kayak Transsion ya, HP-nya paling mahal atau lebih mahal gitu dia, si UI-nya kerasa lebih bagus, kerasa lebih optimal. Sekarang ini seperti itu. Kayak gue rasa di HyperOS 1.0 pun kerasa lebih responsif, nggak ada delay, even dibanding sama HP lain yang chipsetnya harusnya lebih kencang atau sama gitu. Jadi di sini kerasa lebih responsif, mungkin kombinasi layar dan teman-teman. Tapi overall, gue rasa di sini UI-nya masih kencang banget, masih kerasa flagship banget ya, even dibanding sama flagship 2026 zaman sekarang, karena Edge Entry udah masih powerful banget. Cuma yang gue rasa kelemahannya kalau heavy usage, ini cooling sistemnya agak kurang bagus. Kalau misalnya gue install banyak aplikasi, login kayak pas first time setup ya, atau dipakai buat heavy split screen, HP-nya bakal kerasa agak panas, dan kalau misal kelamaan bakal sedikit throttling dan turun FPS-nya. Ya itu kelemahan dari Edge Entry karena dia lumayan panas. Jadi ya, itu aja sih. Kalau misal untuk day to day, menurut gue sama 8 Elite atau 8 Elite Gen 5 pun kalian gak bakal ngerasa bedanya yang terlalu signifikan sih harusnya. Terus untuk speaker, tadi gue udah tes bentar dengerin lagu, tapi gue bisa bilang speakernya di sini sih, walaupun dia udah support Snapdragon Sound dan Dolby Atmos, speakernya biasa aja sih. Kalau misalnya kita mau denger ini ya, video orang, suaranya sih bagus ya, bassnya dapat, tapi agak kurang dikit, kurang se-bassy kayak iPhone atau sejernih kayak Samsung. Tapi dibanding sama BBK Group sih, kayak Vivo atau Oppo, ini masih lebih bagus. Cuma ya, seperti itu sih untuk masalah speakernya, oke, tapi bukan yang terbaik. Dan di harga 7 jutaan sih zaman sekarang masih banyak speaker yang lebih bagus, tapi ini untuk umurnya ya masih acceptable lah gue bisa bilang. Oke, kita langsung aja tes quick bagaimana untuk kameranya. Karena ini kan yang primadona Xiaomi 14 tuh yang dikeluar-keluar dari kameranya dan drama kamera berembun juga. Tapi gue rasa sih harusnya sekarang udah nggak ada masalah tersebut ya, Xiaomi 14. Gimana? Kalian bisa cerita atau komen di bawah sebagai Xiaomi 14 user zaman sekarang atau dulu pernah pakai, apakah ada masalah embun? Silahkan komen di bawah, kita foto aja dulu si Red Bull RB19 di Beskar. Pakai main kamera? Pakai ultrawide, ada haptiknya, capture-nya cepet banget, nice, khas flagship. Dan ini untuk telefoto 3 kalinya, mantap ya, masih bagus banget loh ini. Sedangkan untuk selfie, banyak penasaran, itu dia untuk selfie. Dan untuk video recording, kita langsung cepet aja record, 1, 2, 3. Oke, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Xiaomi 14 ya. Cuma yang gue rasa sayangnya kalau di 4K 60 kita nggak bisa gonta-ganti lensa, sayang banget ya. Mungkin ini menurut gue sih bukan masalah Xiaomi-nya, ini mungkin hanya dari softwarenya aja sih, karena kita masih di Android 14 ya. Harusnya di Android baru harusnya udah bisa gonta-ganti lensa. Nanti kita bakal lihat deh di full review, harusnya udah. Ini cuma gue software agak tua aja. Tapi kalian bisa nilai gimana untuk kualitas mikrofonnya. Dan untuk fotonya sendiri sih di 4K 60, even di software yang tua gini, bagus loh videonya. So ya, kita langsung balik aja ke main kamera. Seperti itu video recordingnya, lumayan solid. Dan untuk menutup videonya, kita langsung aja tes main Wuthering Wave.
Oke, kita udah masuk, dan untuk settingan sendiri gue udah setting, gue penasaran, harusnya sih rata kanan semua masih bisa ya. Jadi ini semua gue semua rata kanan, bisa kita lihat LED bias gue rata kanan kecuali shadow di high aja, tapi full semua rata kanan, dan gue nyalain Vulkan juga for better performance pastinya, dan gue matiin FSR biar gambarnya juga kelihatan lebih jernih. Dan bisa kita lihat ini kita lagi di Lahiro ya, dan overall sih oke. Cuma yang gue rasa sama Wuthering Wave tuh, even di max settingnya HP, grafiknya sekarang udah beda jauh sama di PC ya. Dulu kan gua nggak beda jauh lah, PC sama mobile beda dikit. Sekarang semenjak Septimon, apalagi sekarang makin parah lagi semenjak Lahiro 3.0, PC sama mobile bedanya jauh banget. Yang menurut gue sih no problem ya. Jadi Wuwatu masih atau Kuro Games masih ada kebebasan untuk dia apa ya, semua ide grafik yang dia inginin bisa dipur semua ke PC, dan gak usah kayak apa ya, gak usah equality-an lah. Kalau misal PC dapat yang bagus ya nggak apa-apa, ada at least core gameplaynya masih sama kok ya kan. Anyway, kita langsung aja coba untuk riding gitu di kota gini yang paling berat ya. Kalau di PC gue ini pretty much berat banget. Dan di sini lumayan smooth 60 fps. Cuma kita nggak tahu ya seberapa lama apa kita bisa nge-retain 60 fps ini, dan gue jujur nggak tahu cara berkendara di mobile, aneh banget kontrolnya. Anyway, kalau kita jalan-jalan gini aja pakai Linai, overall enak, no problem. Dan FPS 60, dan kalau misalkan ingin lebih detail gameplaynya sendiri bagaimana, gue bakal rilis seperti biasa full reviewnya untuk gaming test di channel satu lagi di minggu kerja ya, sekitar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat antara itulah. Jadi ini udah hampir 12 menit, sorry hampir kelamaan lagi, tapi harusnya ini lebih cepat dari biasanya ya. Kita langsung tutup dengan tes main game atau main test suppression pakai Linai di dalam. Dia ini overall masih smooth ya FPS-nya. Kalau misalnya kita mau coba, biasanya kalau battle dia langsung turun sih, karena cukup berat, dan ya lumayan turun, tapi overall masih oke sih overall. Kita coba ulti Linai, smooth ya, biasa kita dengar speakernya agak meh ya. Kita coba gini ulti, nggak usah ulti lah, kita balik lagi ke Linai. Ya, seperti itu. Overall sih lumayan smooth ya, cuma emang HP ini langsung kerasa anget-anget arah panas. Jadi ya ini bukan HP gaming, jadi cepet ya panasnya, udah 40 Celsius lagi. Tapi ya, overall Wuthering Wave cukup oke, masih enak. Coba bisa kita lihat nih, udah ngedim ya layarnya, jadi ya kayak iPhone dia cepet banget ngedimnya. Tapi pertama kayak throttling layar ngedim, dan mungkin setelahnya performance, karena tadi performance belum kerasa ngedim. Anyway, kita bakal full review. Sekarang cuma segini aja untuk unboxing dan quick review-nya. Udah 13 menit nih, hampir lama. Sorry ya, karena ada buah. Kalau nggak ada buah harusnya lebih cepat sih. Anyway, kita tutup aja. Thank you for watching. Jangan lupa dan subscribe, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk review-nya. First impression sih menurut gue, ini HP di harga 7 jutaan. Compact King sih, terutama dari kameranya ini. Gila, masih bagus banget ya, 7 jutaan. Bargain banget. Anyway, I'll see you next week. Oh ya, bisa jadi ini lebih murah sih, 6 jutaan. I don't know. Goodbye.